Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ketika ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada di kalangan sahabat yang hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdengar suara-suara, baik itu dari kalangan sahabat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar, dan sahabat-sahabat yang lain tidak pernah terdengar suara sedikit pun ketika berada di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka menjaga adabnya ketika bersama baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah terdengar suaranya Sayyidina Abu Bakar maupun Sayyidina Umar maupun Sayyidina Utsman ataupun Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Bagaimana mereka para sahabat menjaga adabnya ketika berhadapan, ketika berada di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengamalkan amalnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi. Wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai idza takallamtum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahfadu aswatakum wa la tarfa'uha ala sautin nabi. Ayat ini menjelaskan ketika seorang sahabat berbicara bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ringankanlah suara kalian, wala tarfa'uha, janganlah kalian mengangkat suara kalian, ala sautin nabi, yaitu di atas suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu telitinya, begitu berhati-hatinya para sahabat mengamalkan ayat ini, yaitu tidak pernah melantangkan suaranya di atas suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan mereka menjaga adab, menjaga akhlak ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibukakanlah pintu hidayah, dibukakanlah pintu taufik, dibukakanlah pintu ilmu, pintu kepahaman. Di dalam suatu riwayat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka digantikanlah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang pada waktu itu tangga mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tingkat, 3 tingkatan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah berani naik ke tingkat yang ketiga, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, saking menjaga adabnya bersama Rasulullah. Dengan menjaga adabnya, Sayyidina Abu Bakar itu tidak mau naik ke tingkat yang ketiga ketika berkhutbah, menjaga adab. Maka perlu dan penting kita menjaga adab, menjaga akhlak. Karena dengan adab, dengan akhlak, seorang akan mulia, seorang akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam suatu riwayat, suatu maqalah, al-adabu fawqal ilmi, adab itu adalah di atasnya ilmu.